Ya, selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju sejumlah titik arus balik Lebaran. Sudah ada Nadia Valeri di gerbang tol Cikampek Utama, Vito Erlangga di Simpang Gentong, Camar Henda di Pelabuhan Bakauni, dan Esra Ambarita di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kita ke gerbang tol Cikatama terlebih dahulu, ada Nadia Valeri. Selamat sore Nadia, apakah arus balik di gerbang tol Cikatama sudah meningkat signifikan? Ya, selamat sore Syafa, Davi, dan juga pemirsa. Untuk ruas tol Cikampek Utama ini, hari ketiga pasca perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, sudah terpantau adanya peningkatan jumlah volume kendaraan untuk arah arus balik ke Jakarta, artinya dari timur ke barat, ruas tol Jawa dan juga tol Bandung Cipularang menuju kembali ke Jabotabek melalui ruas tol Jakarta Cikampek. Peningkatan jumlah volume kendaraan ini, Davi, Syafa, dan juga pemirsa, terlihat dari pantauan untuk volume arus lalu lintas, di mana diperkirakan saat ini untuk malam hari nanti ada sekitar lebih dari 61.000 kendaraan yang akan melintas untuk arah arus balik ke Jakarta, dan nantinya untuk jumlah ini juga akan semakin meningkat hingga akhir pekan ini yang diprediksi menjadi puncak arus balik mudik Lebaran 2022. Untuk peningkatan saat ini sudah cukup signifikan, dan tepat pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat tadi, Korlantas Polri sudah menerapkan skema rekayasa lalu lintas berupa penerapan satu arah ataupun one way yang dimulai di ruas tol Palimanan kilometer 188 hingga ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 72. Kemudian tepat pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tadi, skema ini kemudian dilanjutkan dengan penerapan kontraflow tepatnya dari ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 hingga ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47. Rencananya, Davi, Syafa, dan juga pemirsa, untuk penerapan skema rekayasa lalu lintas berupa one way dan juga kontraflow ini akan diterapkan kembali pada puncak arus balik Lebaran besok, karena sebelumnya skema ini terbukti dapat menguraikan antrian kendaraan dan juga mencegah potensi kemacetan pada arus mudik Lebaran. Sehingga besok rencananya pukul 14 siang waktu Indonesia Barat ini akan mulai diberlakukan one way dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 hingga ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47, dan kemudian dilanjutkan dengan kontraflow dari ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 hingga kilometer 28500. Sehingga dihimbau besok untuk pengendara yang melintas untuk arah berlawanan ataupun dari Jakarta menuju ruas tol Trans Jawa ataupun ke arah Bandung dan sekitarnya, Davi, Syafa, dan juga pemirsa, ini dihimbau untuk dapat mencari jalur alternatif dan tidak menunggu kapan pemberhentian one way ini akan selesai diberlakukan, karena tidak menutup kemungkinan juga Korlantas Polri dapat memperpanjang untuk waktu pelaksanaan one way ataupun kontraflow ini, karena memang sifatnya situasional sesuai dengan diskresi kepolisian. Jika memang volume kendaraan masih terus bertambah, maka tidak menutup kemungkinan ini akan terus diperpanjang. Selanjutnya kita pantau bagaimana situasi arus balik di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat bersama rekan Vito Erlangga. Silakan dengan laporan Anda, Vito. Ya, baik, terima kasih Valeri, dan pemirsa, dapat kami laporkan arus lalu lintas terkini di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas sudah mulai terurai jika dibandingkan dengan kondisi pada Kamis pagi hingga siang hari tadi yang sempat terjadi kepadatan di kedua arah. Namun saat ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar, dan jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, arus lalu lintas saat ini justru didominasi dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Bandung. Meskipun belum nampak adanya lonjakan kendaraan atau volume kendaraan yang cukup signifikan, namun kami memantau sejumlah pemudik nampaknya sudah mulai melakukan aktivitas arus balik lebih awal. Hal ini kami lihat dari sejumlah plat nomor kendaraan serta barang bawaan yang mereka bawa. Dan dominasi kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi serta bus antar provinsi yang mengantar menuju ke sejumlah wilayah seperti Tasikmalaya, Ciamis hingga Pangandaran ataupun ke wilayah Garut. Dan saat ini berdasarkan keterangan dari Polda Jawa Barat sendiri menyebut bahwa saat ini dominasi arus lalu lintas masih didominasi oleh aktivitas sejumlah warga yang membanjiri sejumlah kawasan wisata serta warga yang melakukan mudik lokal, dan diprediksi untuk kepadatan arus balik di jalur lintas selatan Jawa Barat ini akan mulai terjadi pada hari esok. Namun tak henti-hentinya kami menghimbau kepada pemudik yang berencana melintasi kawasan Lingkar Gentong untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan serta kondisi ketersediaan bahan bakar. Hal ini mengingat di kawasan Lingkar Gentong sendiri memiliki jalur yang cukup banyak sekali tikungan yang tajam
serta tanjakan yang curam dan ditambah dengan cuaca yang tidak menentu membuat para pemudik harus wajib ekstra hati-hati saat melintas di kawasan ini. Kemudian untuk mengetahui situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah ada rekan kami di sana, Samar Haida. Samar, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Vito. Selamat sore Syafa, Davi dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di dermaga 7 eksekutif dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Merak. Nah, pemantauan kami dari pagi, siang dan juga sore hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan dari pemudik yang akan pulang ke rumahnya masing-masing di sejumlah kota yang ada di Pulau Jawa. Dan Davi, Syafa dan juga pemirsa, aktivitas dari bongkar muat ini memang masih terus berlangsung, di mana kabar bahagianya untuk aktivitas bongkar muat yang dilakukan saat ini cenderung lebih singkat durasinya, yakni 50 menit hingga dengan 1 jam saja. Biasanya ini dapat memakan waktu 2 hingga dengan 3 jam dan inilah yang menyebabkan kemacetan dan juga kepadatan terjadi di pelabuhan. Dan pihak dari SDP Indonesia juga telah menyediakan sebanyak 7 dermaga, di mana 1 hingga dengan 6 ini adalah dermaga reguler dan juga dermaga 7 ini merupakan dermaga eksekutif, dan keseluruhannya total ada 70 kapal feri yang siap untuk mengangkut dan juga mengakomodir para pemudik untuk pulang menuju ke arah Pelabuhan Bakauheni. Dan hingga dengan Kamis siang, data dari SDP Indonesia ini ada sebanyak lebih dari 42.000 pemudik sudah bertolak dari Bakauheni menuju Merak, dan diperkirakan ini jumlahnya juga akan terus meningkat. Sementara untuk rekayasa dan juga antisipasi yang dilakukan apabila terjadi kepadatan di ruas pada dermaga 7, nantinya para pemudik ini akan diarahkan menuju ke dermaga reguler dengan konsekuensi pengembalian sisa dari selisih tiket yang sudah terlanjur dibeli. Di mana hal ini juga memang untuk mengantisipasi adanya lonjakan dan juga kepadatan yang terjadi. Sementara untuk arus dari dermaga 1 dan juga hingga dengan 6 ini masih terpantau kondusif, dan di dermaga 5 ini dihususkan untuk para pemotor, di mana nantinya akan diarahkan dengan menggunakan 1 lajur saja dan sudah disediakan tenda dan juga sejumlah fasilitas. Nah, untuk mengetahui bagaimana situasi arus balik yang ada di Stasiun Senen sudah ada rekan Esra Ambarita. Esra, silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Jamar. Untuk pantauan arus balik di Stasiun Pasar Senen tempat saya mengabarkan ini semakin meninggi, atau berdasarkan konfirmasi yang per hari ini, yakni di 5 Mei 2022 mencapai 38.000 penumpang. Artinya terjadi volume penumpang yang mengalami kenaikan, dan ini juga dilihat dari data per hari ini yang diakumulasikan dari hari kemarin. Kemudian juga terkait data ini, memang data yang ada di Stasiun Pasar Senen, stasiun tidak jauh. Kemudian terkait yang akan bertolak ke kampung halaman atau mudik, dikonfirmasi oleh PT KAI juga mengalami kenaikan yang signifikan. Per hari ini saja mencapai 15.500 penumpang dari total ketersediaan tempat duduk mencapai 21.300. Artinya terjadi kenaikan yang cukup tinggi mencapai 73%. Kemudian untuk yang berada di ini kita terus diimbau kepada masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan. Iya, baik. Terima kasih rekan Esra Ambarita melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sebelumnya ada Camar Henda dari Bakauheni, kemudian Vito Erlangga di Gentong, dan Nadia Valeri di Cikatama. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.